Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Jadi gimana ini kabarnya? Baik. Baik ya. Ya walaupun corona ya, kita harus tetap jaga kesehatan. Iya. Sebelum Ibu memasuki materi inti, Ibu ingin menjelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya apa saja, dan yang kita pelajari yaitu menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Iya. Lalu indikator dengan tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu membuat model diagram interaksi pelaku ekonomi atau yang disebut circular flow diagram. Nah, lalu siswa mampu mendeskripsikan peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Iya. Nah, untuk model diagramnya nanti itu sudah ada, namun Ibu nanti akan memperlihatkan seperti apa diagramnya. Jadi kalian tidak perlu lagi membuat diagramnya seperti apa. Nah, oke, mari kita masuk materi intinya. Peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Sebelum Ibu menjelaskan kegiatan ekonomi itu apa saja? Ada konsumsi, distribusi, dan juga produksi. Oh iya, yang konsumsi itu seperti apa? Konsumsi seperti memakai atau menggunakan barang dan jasa. Ya. Sedangkan distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa. Ya. Sedangkan produksi adalah proses pembuatan barang dan jasa itu sendiri. Iya, betul sekali. Jadi pintar ya. Jadi itu ada kegiatan ekonomi itu ada konsumsi, distribusi, dan juga produksi. Iya. Peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, pelaku dalam kegiatan ekonomi itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah di sini rumah tangga, dan yang kedua itu adalah pemerintah. Yang ketiga itu adalah perusahaan. Yang keempat bank atau lembaga keuangan. Yang kelima itu adalah luar negeri. Iya. Nah, jadi masuk ke diagram. Ini diagram untuk kegiatan ekonomi dua sektor, di mana kegiatan ekonomi dua sektor sendiri ada 2 pelaku yang berperan dalam kegiatan ekonomi dua sektor. Yang pertama itu adalah rumah tangga, dan yang kedua itu adalah perusahaan. Jadi apa sih pelaku peran dari rumah tangga dan perusahaan sendiri dalam kegiatan ekonomi dua sektor? Mari kita jelaskan ya. Di sini ada Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi si rumah tangga tadi sebagai konsumen pada barang maupun jasa. Jadi si perusahaan tadi yang memproduksi barang dan jasa. Nah, jadi si rumah tangga berperan sebagai konsumen yang telah diproduksi oleh si perusahaan, sehingga sebagai penyedia faktor produksi sendiri bagi si perusahaan. Iya. Lalu peran perusahaan sendiri adalah sebagai penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh si warga rumah tangga tadi. Lalu yang kedua itu adalah kegiatan ekonomi 3 sektor, di mana pemerintah juga memiliki peran di dalam ekonomi 3 sektor. Awalnya kan ekonomi 2 sektor itu cuma rumah tangga dan perusahaan. Namun di sini pemerintah juga ikut andil di dalam
kegiatan ekonomi tiga sektor. Contoh pemerintah berperan dalam kegiatan ekonomi tiga sektor itu adalah melakukan pemungutan pajak oleh pemerintah kepada rumah tangga ataupun perusahaan. Ya, pajak ya, berupa pemungutan pajak ya. Misalkan rumah tangga membeli barang kepada perusahaan yang produksi suatu mobil misalkan. Nah, jadi si rumah tangga harus membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan pun juga membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan yang telah didapat, iya, atau yang diterima. Seperti itu. Lalu kegiatan ekonomi 4 sektor. Jadi kegiatan ekonomi 4 sektor ini bukan cuma hanya melibatkan pelaku-pelaku di dalam negeri seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, bank atau lembaga keuangan, tetapi juga mereka di sini berperan penting bagi perekonomian suatu negara. Contohnya adalah luar negeri. Nah, kan setiap negara itu kan berbeda-beda dari segi sumber daya manusianya. Mungkin di luar negeri itu lebih sumber daya manusianya lebih agak berkualitas lah. Jadi kan itu membutuhkan sumber daya manusia dari luar negeri ke Indonesia. Misalkan Indonesia membutuhkan pihak sana ke Indonesia. Lalu bukan cuma sumber daya manusianya saja, namun juga iklim suatu negara itu berbeda-beda. Misalkan di sini memproduksi sebuah kopi misalkan, namun di negara lain ada yang tidak bisa, maksudnya tuh tanaman kopinya tuh tidak semakmur di Indonesia. Jadi negara lain perlu impor. Jadi Indonesia perlu mengekspor ke luar negeri, ke negara yang membutuhkan kopi tersebut. Misalkan ada aja sih. Jadi kegiatan 4 sektor ini kan untuk 3 sektor tadi ada rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Lalu di ekonomi 4 sektor ini adalah rumah tangga, pemerintah, perusahaan, bank atau lembaga keuangan, dan penanam modal serta luar negeri. Iya, rumah tangga, pemerintah, perusahaan, bank atau lembaga keuangan, penanam modal atau investor, lalu ada luar negeri. Mari kita menjelaskan tentang si rumah tangga. Rumah tangga sendiri sebagai di sini berkaitan dengan perusahaan, pemerintah, bank, lembaga keuangan. Lalu lembaga keuangan sangat berkaitan juga dengan penanaman modal atau investor. Lalu penanaman modal atau investor sangat berkaitan juga dengan perusahaan. Ya, dimana penanam modal atau investor ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dan nanti perusahaan timbal balik dari investor ke menanamkan modalnya ke perusahaan itu berupa dividen, berupa laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor. Nah, untuk rumah tangga sendiri, seperti yang Ibu jelaskan tadi, rumah tangga itu adalah sebagai konsumen dari perusahaan. Maksudnya itu perusahaan memproduksi barang, lalu si rumah tangga sebagai konsumen, lalu akan menjadi penghasilan sendiri bagi perusahaan. Lalu perusahaan sendiri harus membayar pajak kepada pemerintah. Iya, lalu pemerintah nanti akan menyalurkan lagi kepada rumah tangga berupa fasilitas umum seperti sekolah. Bukan hanya rumah tangga sih, tapi juga untuk semua warga negara. Iya, semua warga negaranya ya. Iya.
Kalau rumah tangga, pajak yang rumah tangga membayar pajak ke pemerintah berupa pajak apa? Pajak individu. Oh iya, itu berupa pajak individu. Kalau perusahaan membayar pajak kepada pemerintah berupa pajak Perusahaan. iya, berupa pajak perusahaan, bujur. Lalu di sini peran rumah tangga dan pemerintah di sini sangat berkaitan juga. Contohnya rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja. Misalkan masyarakat umum kita bekerja di bagian pemerintah. Nanti pemerintah akan memberikan penghasilan sendiri kepada warga tersebut berupa gaji dan upah. Iya, berupa gaji dan upah ya. Nah, lalu di sini ada rumah tangga berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan. Seperti apakah bank atau lembaga keuangan tersebut? Contohnya bank. Iya, contohnya bank. Iya, bank itu sendiri ada yang konvensional dan ada juga yang syariah. Yang dimana syariah itu menetapkan sistem bagi hasil. Kalau yang konvensional seperti yang kita ketahui itu menerapkan sistem bunga. Iya. Ya, rumah tangga yang berkaitan dengan bank atau lembaga keuangan, di mana bank atau lembaga keuangan ini berperan sangat penting juga. Berperan sangat penting karena bank ini perannya adalah sebagai penghimpun dana dan juga meminjamkan dana kepada orang-orang yang membutuhkan suatu Dana. iya, membutuhkan suatu dana. Seperti menghimpun dana, ya kan? Menyediakan kredit untuk modal usaha bagi si produsen. Produsen ini contohnya apa? Perusahaan. Iya. Lalu lembaga keuangan ini juga mempunyai peran yaitu menyediakan uang giral setiap kegiatan transaksi keuangan. Iya. Lalu di sini kan sudah ya. Lalu hubungan bank lembaga keuangan dengan penanam modal. Nah, di mana iya, misalkan investor ini memerlukan modal, jadi harus meminjam ke lembaga keuangan. Iya, lembaga keuangan tadi kan tugasnya adalah menyalurkan dana atau memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Ya, pada pihak yang membutuhkan. Jadi si bank lembaga keuangan ini mendapat imbalan dari hasil pinjaman itu berupa bunga. Iya. Nah, lalu penanam modal ini sudah memiliki uang, maka ia akan menginvestasikan ke perusahaan, di mana perusahaan sendiri sangat menguntungkan jika memiliki investor yang cukup banyak. Dan juga memiliki arti bahwa di mana perusahaan tersebut memiliki banyak investor, artinya perusahaan tersebut memiliki citra yang baik dan juga sangat dipercaya oleh masyarakat. Makanya banyak yang menanam modal di perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Dan perusahaan sendiri itu ada terbagi menjadi BUMN dan BUMS, BUMD. Ya, BUMN itu apa? Badan usaha milik Negara. Iya, BUMD. Badan usaha milik daerah. Iya, BUMS. Badan usaha milik swasta. Iya, betul sekali. Jadi penanam modal atau investor biasanya akan menginvestasikan sejumlah uangnya ke perusahaan. Nanti keuntungan dari penanam modal sendiri yaitu berupa dividen. Iya, seperti itu. Nah, lalu apa rumah tangga, perusahaan dari orang-orang dari kegiatan ekonomi sektor luar negeri ini, dalam negeri ini apa saja yang akan didapatkan, yaitu berupa impor, ekspor,
dimana rumah tangga sendiri, misalkan rumah tangga nih, misalkan ya masyarakat di sini memerlukan suatu barang yang dibutuhkan, tetapi di dalam negeri tidak ada yang menjual, maka ya harus melakukan impor luar negeri ya. Misalkan nih perusahaan, nah jika perusahaan sendiri, misalkan perusahaan ingin memasarkan barang-barangnya, maka itu mereka akan melakukan ekspor. Iya, melakukan ekspor. Lalu kita akan membahas tentang peranan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi yang sudah Ibu jelaskan tadi ada rumah tangga, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, di mana pelaku-pelaku tersebut sangat berperan penting bagi perekonomian suatu negara. Iya, betul sekali. Di sini yang pertama ada rumah tangga. Nah, rumah tangga sendiri perannya bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai penyedia faktor produksi. Ya, contohnya penyedia tenaga kerjanya, tanah atau lahan, bahan baku, modal, serta pengusaha atau wirausaha. Iya, dimana rumah tangga sendiri sangat berperan penting, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia untuk mengelola suatu perusahaan. Iya, sangat penting kan ya rumah tangga ini. Betul sekali, bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai penyedia faktor produksi. Iya, seperti itu. Lalu ada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini perannya sangat berperan penting bagi keuangan di suatu negara. Nah, lembaga keuangan sendiri itu ada lembaga konvensional, ada bank. Kalau misalkan lembaga keuangan yang berbentuk bank, itu ada bank konvensional dan syariah. Iya, lembaga keuangan sendiri bukan hanya bank, tetapi juga berbentuk seperti koperasi. Itu termasuk lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan memiliki peran apa saja sih? Peran lembaga keuangan itu menghimpun dana dari rumah tangga konsumen maupun perusahaan, menyediakan kredit untuk modal usaha bagi produsen atau perusahaan, menyediakan uang giral untuk setiap kegiatan transaksi keuangan. Iya, seperti itu. Jadi peran lembaga keuangan itu ada menghimpun dana, menyediakan kredit, dan menyediakan uang giral untuk setiap kegiatan transaksi keuangan. Penghimpunan dana ini berupa tabungan. Iya, misalkan kita nih nabung ke bank. Nah, itu termasuk peran lembaga keuangan dalam bentuk menghimpun dana. Iya, menghimpun dana. Lalu menyediakan kredit. Nah, misalkan nih ya, ibu punya usaha tapi ibu perlu modal. Nah, lalu ibu perlu minjam uang ke bank, dimana peran bank itu adalah menyediakan kredit untuk modal usaha bagi suatu produsen atau perusahaan ya, dan juga menyediakan uang giral. Nah, itu termasuk peran lembaga keuangan ya. Lalu kita apa saja sih yang selanjutnya, Bu, perannya? Jadi pelaku peran kegiatan ekonomi itu ada pemerintah, di mana pemerintah itu sendiri sangat berperan penting bagi kegiatan suatu ekonomi di negara. Nah, juga kan pemerintah ini kan bukan hanya pengatur atau membuat kebijakan suatu perekonomian, tapi pemerintah sendiri juga menjadi produsen dan konsumen. Nah, dimana contohnya adalah peran pemerintah sebagai produsen seperti PT PLN Persero. Nah, jadi kan itu termasuk sejenis menyedia jasa layanan untuk masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu peran produsen. Peran pemerintah sebagai produsen. Lalu ada konsumen, di mana pemerintah
tentu saja tak lepas dari yang namanya menggunakan barang-barang dari perusahaan lain. Contohnya saja nih, misalkan kantor, mencat kantor, misalkan sederhana saja, pengen ngecat kantor. Nah, pemerintah perlu yang namanya cat. Nah, cat itu diproduksi oleh perusahaan lain. Itu termasuk contoh pemerintah menggunakan jasa atau barang lain yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, sebagai peran pemerintah sebagai konsumen, ya, termasuk itu. Lalu ada pemerintah sebagai pengatur atau pengatur kegiatan perekonomian. Nah, dalam perannya kali ini pemerintah berhak mengeluarkan peraturan. Gimana nih supaya negeri kita nih lancar perekonomiannya agar tidak simpang siur. Jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan, kebijakan, pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi agar perekonomian suatu negara itu agar lancar. Contoh peraturannya itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi mengenai otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 yang berisi tentang pemanfaatan panas bumi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi mengenai ketenagakerjaan. Nah, itu termasuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, bukan hanya mengeluarkan, tapi pemerintah ini sebelumnya tadi Ibu jelaskan kalau pemerintah ini juga berperan dalam pemungutan pajak penghasilan baik pribadi ataupun perusahaan. Itu termasuk kegiatan pemerintah sebagai pengatur. Lalu ada masyarakat luar negeri. Ya, masyarakat luar negeri. Sebelumnya Ibu menjelaskan perusahaan atau produsen. Nah, kan pelaku kegiatan ekonomi itu ada juga perusahaan atau produsen. Iya, dimana kan seperti yang ibu bilang tadi ya, pemerintah, warga asing, lalu lembaga keuangan, sama warga masyarakat itu juga ikut berkaitan dengan perusahaan, di mana perusahaan sendiri sebagai penyedia barang atau jasa yang nanti akan dinikmati oleh si konsumennya. Nah, perusahaan sendiri itu ada perusahaan swasta, milik negara, milik daerah, ada koperasi dan sebagainya. Nah, apabila kita lihat segi hukumnya itu ada apa saja? Perusahaan perorangan, firma, CP, dan juga PT. Iya, itu termasuk segi hukumnya. Iya, betul sekali. Peran perusahaan atau produsen itu membayar faktor beberapa pendukung produksi. Contohnya bahan baku, iya dong ya. Misalkan kita perusahaan ini ya, perusahaan kain. Perusahaan mebel. Bahan bakunya apa? Kayu. Iya, bahan bakunya kayu. Jadi si produsen ini atau perusahaan harus menyediakan bahan baku. Iya. Lalu membayar tenaga kerja. Iya dong. Misalkan permintaan konsumennya banyak nih misalkan, tapi tenaga kerja yang mengerjakannya cuma 1 orang. Itu kan kerjaan mereka tuh kan nggak mungkin bakal selesai. Jadi perlu namanya tenaga kerja. Nah, nanti si perusahaan akan membayar tenaga kerja berupa upah atau gajinya. Lalu modal dan juga pengusaha. Lalu perannya ada juga mengelola maupun mengkombinasikan faktor produksi guna memproduksi barang dan jasa. Iya, mengkombinasikan faktor produksi guna memproduksi barang atau jasa. Nah, di sini perusahaan mempunyai peran penting sebagai produsen. Nah, menjual barang atau jasa yang dihasilkan untuk rumah tangga atau konsumen, pemerintah, masyarakat daerah, luar negeri ataupun yang lainnya. Dan juga perusahaan bertanggung jawab kepada kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Iya, itu sangat berperan penting ya.
Lalu ada pemerintah. Pemerintah sudah kan ya? Iya, sudah. Pemerintah sudah. Lalu kita ke masyarakat luar negeri. Iya, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini ya masyarakat di mana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tentu saja negara kita memerlukan kerjasama dari pihak asing. Kenapa? Kira-kira? Karena ya contohnya saja kan, misalkan ibu nih pengen nonton drakor, itu kan ibaratnya hasil produksi dari luar negeri. Nah, itu contoh sederhana saja, maka itu termasuk peran masyarakat luar negeri. Itu memenuhi kebutuhan dalam negeri, kebutuhan atau keinginan dari masyarakat dalam negeri. Ya, seperti itu. Nah, dan negara Indonesia sendiri itu sangat banyak melakukan kerjasama kepada negara luar negeri di belahan dunia, baik itu perdagangan, ketenaga kerjaan, permodalan, ataupun bantuan. Itu termasuk peran masyarakat luar negeri bagi perekonomian negara Indonesia. Iya, betul sekali. Hubungan ekonomi dalam wujud perdagangan, ya seperti biasa, contohnya impor atau ekspor. Iya, contohnya Cina mengekspor teknologi canggih ke Indonesia, atau Jepang memiliki teknologi canggih dikirim ke Indonesia. Nah, nanti akan memperoleh tambahan devisa dari kegiatan perdagangan tersebut. Iya, pertukaran tenaga kerja seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali jumlah orang-orangnya di Indonesia, dan tentu saja pertukaran tenaga kerja sering dilakukan negara kita ke negara lain, seperti contohnya Arab Saudi. Nah, itu kan kebanyakan TKW ya, tenaga kerja wanita. Lalu Malaysia, Thailand, Korea. Nah, itu sangat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Lalu tenaga asing juga banyak, namun pada umumnya sebagai tenaga ahli dalam suatu perusahaan tertentu, kadang-kadang tenaga kerja asing tersebut diperlukan di Indonesia. Lalu ada sumber penanam modal asing. Iyalah, kan kita kan masih negara berkembang nih, jadi perlu yang namanya penanam modal dari asing biar lebih makmur, rakyatnya lebih maju lagi gitu. Jadi perlu yang namanya penanam modal asing. Ya, sangat penting pokoknya ya. Lalu ada pemberi pinjaman. Nah, misalkan nih kan Indonesia pengen bangun gedung ini nih. Pengen apa contohnya? Pokoknya intinya pengen melakukan suatu pembangunan lah. Jadi itu kan membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, oleh karena itu Indonesia juga bisa meminjam uang atau dana dari negara lain ataupun badan keuangan internasional. Nah, badan keuangan internasional atau lembaga keuangan internasional contohnya apa saja? Ada Bank Dunia atau World Bank. Iya. Ada Asian Development Bank atau ADB. Iya. Islamic Development Bank atau ISDB. Iya. International Monetary Fund atau IMF. Iya, itu termasuk lembaga keuangan internasional, di mana lembaga-lembaga keuangan tersebut adalah penyedia di mana misalkan negara mengalami kesulitan keuangan nih. Jadi negara bisa meminjam di lembaga keuangan internasional tersebut. Iya, seperti yang kita ketahui ada World Bank, ada Asian Development Bank, Islamic Development Bank, International Monetary Fund, itu termasuk lembaga keuangan. Jadi bisa minjam uang di situ, iya. Lalu pemberi bantuan. Nah, dalam melakukan misalkan ya, kan lagi hangat-hangatnya nih kan corona kan ya. Nah, jadi pemerintah atau negara Korea Selatan itu sedang memberi bantuan ke Indonesia. Itu termasuk peran masyarakat luar negeri terhadap perekonomian Indonesia, iya kan?
memberi bantuan yang diberikan oleh rakyat luar negeri pada umumnya berwujud proyek-proyek. Iya. Nah, itu kan berupa alat tes gitu kepada Indonesia. Tes COVID-19. Lalu ada pembangunan fisik ataupun kegiatan pelayanan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Lalu bantuan tersebut diberikan kepada negara yang tengah membutuhkan dengan cuma-cuma tanpa harus mengembalikan kembali. Iya, jadi itu saja pemaparan tentang pelaku kegiatan perekonomian di Indonesia. Ibu mau tanya tadi, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 5, sebutkan. Rumah tangga, pemerintah, perusahaan, bank atau lembaga keuangan, dan luar negeri. Iya, ini mana dari kelima itu sangat berperan penting bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Ya, untuk memajukan perekonomian ya, mereka sangat penting. Pelaku-pelaku ini sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ibu tutup dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita baca alhamdulillah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.